Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tri Junaidi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Muhammadiyah Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba mewawancarai kepala sekolah dari SMA Muhammadiyah Ujung Batu. Pada saat ini sudah hadir bersama kita yaitu Ibu Tursini selaku kepala sekolah, di mana nanti wawancara ini merupakan bagian dari istilahnya sharing selaku kepala sekolah ketika menghadapi yang namanya dilema etika. Nah, apa itu dilema etika? Dilema etika itu adalah suatu permasalahan dan proses pengambilan keputusan antara dua pilihan yang mungkin, yang keduanya tidak dapat diterima dari sudut etika. Nah, itu jadi dia ada dilema etika, kemudian ada bujukan moral, ada perbedaannya nanti di situ. Nah, pada kesempatan ini nanti saya akan mengajukan sekitar 8 pertanyaan, Bu. Istilahnya tadi sudah saya sampaikan, kita hanya sharing saja sebagai kepala sekolah tentunya. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Bujukan moral itu seperti kayak ya, misalkan ada dua pilihan yang sama-sama benar, namun kita kemana arahnya kita ambil gitu. Kayak misalkan ada suatu masalah gitu kan, kita harus mengambil mana yang benar mana yang salah. Jika nanti memang anak itu kita tamatkan, otomatis kita kasihan juga kan. Jadi antara kasihan dan itulah tadi. Berarti kalau saya simpulkan yang langkah pertamanya Ibu mengidentifikasi melalui kebenarannya tadi, Bu, ya. Oke, baik. Bahwa di data Dapodi kan masih ada siswa. Baik, Bu. Yang kedua, selama ini ketika Ibu sebagai kepala sekolah tentu ada beberapa keputusan yang sudah Ibu ambil di sekolah. Terutama misalkan adalah kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu bagaimana Ibu cara menjalankan pengambilan keputusannya, Bu? Kita selidiki dulu bagaimana dia. Kalau memang dia benar, kita masih mengharapkan anak tuh untuk sekolah supaya dia tamat gitu kan. Kalau memang dia salah, kita kasih tahu di masalahnya. Oke. Sama wali murid juga begitu. Iya. Jadi langkah atau pengambilan Ibu dalam suatu keputusan tadi adalah menyelidikinya dulu, Bu, ya, apakah benar atau salah tadi, Bu, ya. Kemudian, Bu, langkah-langkah apa atau prosedur apa misalkan Ibu lakukan selama ini gitu? Pertama, menyelidiki apa kasus tersebut. Misalkan anak nggak sekolah atau dia bekerja gitu kan. Kayak ada siswa kita yang sekolah sekalian bekerja juga. Jadi ya jam 3 udah bekerja, nanti pulang jam 10 karena kan jadi sering nggak datang gitu kan. Kenapa kok anak ini sering nggak datang? Karena kerja itu tadi. Kadang nanti tidur udah jam 2 malam, nanti sampai sekolah terlambat gitu. Nah, itulah yang membuat anak tuh jarang sekolah dan menyebabkan permasalahan. Jadi langkah-langkahnya tentunya sama juga ya, Bu, menyelidiki terlebih dahulu sepertinya, Bu, ya. Baik, kita lanjutkan, Bu. Kemudian hal-hal apa saja, Bu, selama ini yang Ibu anggap efektif ketika Ibu mengambil keputusan, baik itu kasus-kasus yang dilema etika tadi gitu. Hal-hal positifnya yang bagaimana, Bu, yang efektifnya? Ya, memberitahu siswa bahwa tamatkanlah dulu sekolah, baru jika ingin bekerja ya silakan bekerja. Kadang bekerja sama sekolah sangat tidak efektif. Jadi nanti ada waktu sekolah, ada waktu bekerja, jadi campur gitu. Kalau bisa tamatkan dulu kan gitu. Berarti kalau saya simpulkan sini hal yang efektifnya adalah Ibu bermusyawarah menyampaikan bahwasanya sekolah itu lebih baik terlebih dahulu gitu, Bu, ya, sampai selesai dulu dari SMA baru bekerja, mungkin seperti itu, Bu, ya. Kemudian, Bu, bagaimana selama ini misalkan ketika Ibu mengambil suatu keputusan itu tentu ada beberapa tantangan ya, Bu, ya. Baik itu dari rekan majelis guru, baik itu dari orang tua, baik itu dari siswa, tentu ada tantangan-tantangan ketika Ibu mengambil keputusan. Itu bagaimana, Bu? Apa saja tantangannya, Bu? Kadang kita kalau mau ngambil keputusan tuh harus musyawarah dulu dengan guru. Kadang ada juga guru yang tidak setuju gitu kan. Ada pro dan kontra. Jadi gimana misalkan saya ngambil keputusan, ya sudah anak ini tidak usah tidak kita DO, tidak masuk lagi, dan guru janganlah, Bu, gitu kan. Jadi otomatis kan ada
ini pro sama kontra terhadap guru gitu. Jadi harus istilahnya dimusyawarahkan Iya, dulu Bu ya, dimusyawarahkan. ketika mengambil keputusan tadi itu. Baik, selanjutnya Bu, ketika Ibu menjadi kepala sekolah tentu ada jadwal atau apa namanya penyelesaiannya itu menggunakan waktu gitu ya kan. Iya. Bagaimana Ibu mensiasatinya? Contoh menyelesaikan tempat atau jadwalnya berapa lama, prosedurnya bagaimana, itu seperti mana Bu? Kalau itu kita pakai waktu ya Pak. Kayak misalkan lah kasusnya si anak ini tadi jarang sekolah itu gara-gara apa gitu kan. Kita selidiki dulu dari orang tuanya, bagaimana, apa kendalanya, atau memang dia malas sekolah, atau memang nggak mau sekolah atau kerja gitu kan. Jadi kita masih memberikan waktu sama anak itu tersebut supaya bisa bersekolah. Gitu. Berarti kalau saya simpulkan dia memang melalui proses Bu ya. Iya. Melalui proses tentu waktunya tentu ada ya Bu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini ketika Ibu mengambil suatu keputusan itu yang sering membantu Ibu gitu? Seseorang atau faktor-faktor lain yang ketika Ibu mengambil keputusan sehingga Ibu bisa mengambil keputusan tersebut gitu. Ada, kadang nanti ada dari masyarakat gitu kan memberitahu sama saya, Bu, bahwa ini anak ini SMA Muhammadiyah, gitu kan, ada apa kok nggak sekolah gitu. Kita selidiki tersebut kenapa gitu, atau cabut atau kenapa gitu. Jadi kita beritahu dulu sama anak, kita hubungi wali murid, habis itu kita diskusikan beserta guru dan baru sampai ke kesimpulan. Oke, jadi kalau saya simpulkan semua warga sekolah sepertinya Bu ya, baik itu dari majelis guru, baik itu dari orang tua atau masyarakat, baik itu dari siswa, tentu itu sebagai seseorang yang memiliki faktor pendukung atau mempermudah Ibu mengambil keputusan tadi Bu ya. Kemudian Ibu yang terakhir ya kan, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi tentu ada beberapa pembelajaran yang bisa kita ambil gitu ya. Ketika kita sebagai pemimpin kemudian mengambil keputusan baik itu dalam dilema etika. Nah, itu apa Bu dari penyampaian tadi pembelajarannya Bu yang ingin Bu sampaikan? Yang pertama adalah menambah wawasan, terus kita juga tahu bagaimana memecahkan masalah, kita juga bersosialisasi dengan masyarakat gitu kan supaya sekolah kita ini lebih maju lagi. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bu, jawabannya sungguh luar biasa. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini menjadi inspirasi baik untuk saya sendiri maupun untuk Ibu maupun nanti untuk rekan-rekan guru penggerak lainnya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Semoga sukses selalu untuk menjalankan pimpinan di SMA Muhammadiyah Jumbatu Bu ya. Demikian dari saya selaku guru penggerak. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tri Junaidi, guru penggerak angkatan 9 dari SMP Muhammadiyah Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba mewawancarai salah satu kepala sekolah yaitu Ibu Rima dari SMP Muhammadiyah Rambah Hilir, di mana nanti dari percakapan ini, wawancara ini bisa sharing bertukar pendapat menjadi kepala sekolah tentunya. Di dalam wawancara ini nanti kita akan membahas mengenai dilema etika. Jadi dilema etika ini Bu adalah suatu permasalahan dalam proses pengambilan keputusan antara dua pilihan yang mungkin yang keduanya tidak dapat diterima dari sudut etika gitu. Jadi seorang pemimpin tentu pernah mengalami hal tersebut. Contoh misalkan ada siswa kita sering tidak ke sekolah sehingga nilainya tidak banyak terpenuhi sedangkan dia mau naik kelas gitu ya kan. Tentu ada dilema kita apakah mengikuti aturan atau tidak, seperti itu Bu. Jadi nanti kita saling sharing aja Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Rima. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baik Bu, kita lanjut saja. Yang pertama nih Bu, pertanyaannya, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak. Pertama saya mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan ini, meskipun seharusnya saya harus banyak belajar dari apa yang Bapak pertanyakan tersebut. Sebenarnya dilema etika itu hal baru yang mungkin saya baru dengar, tapi mungkin sudah pernah saya laksanakan
dalam posisi saya pada saat sekarang ini. Kalau menurut saya, ketika kita seorang pemimpin mengambil keputusan ketika menghadapi sebuah dilema etika, itu ada 4 hal yang harus kita benar-benar lihat. Yang pertama, apakah dilema itu bentuknya individu dulu lawan kelompok. Yang kedua, dilema itu kita perhitungkan apakah itu rasa keadilan lawannya rasa kasihan. Terus yang ketiga, dilema etika itu polanya apakah itu benar lawannya kesetiaan. Terus yang keempat, apakah nanti keputusannya itu berpengaruh untuk jangka panjang atau jangka pendek ketika kita memutuskan sebuah keputusan. Misalnya tadi yang pertama itu ya seperti itulah Pak. Jadi ada 4 hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau mengambil sebuah keputusan. Berarti dari 4 hal tadi lah Ibu mengidentifikasi dilema tadi Bu ya. Oke. Kemudian yang kedua Bu, bagaimana selama ini ketika Ibu mengambil suatu keputusan di sekolah, terutama dia yang berkaitan dengan kasus-kasus dua kepentingan tadi, baik itu sama-sama benar, kemudian dia mengandung nilai kebajikan gitu. Jadi bagaimana Ibu menjalankan itu? Gitu? Saya harus berbuat pada 3 hal. Yang pertama, karena kita ada di sekolah, berarti kita harus mengarah kepada kepentingan siswa. Yang kedua, apakah yang kita lakukan itu akan berdampak buruk untuk sekolah atau tidak. Yang ketiga, keputusan itu tidak bisa kita ambil sendiri, tentu harus berembuk dengan warga sekolah pada umumnya. Luar biasa sekali Bu, berarti Ibu ada beberapa tahapan yang harus Ibu lalui gitu ya kan, nggak langsung mengambil keputusan kalau saya nilainya seperti itu Bu ya, ada 3 tadi. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa Bu yang selama ini ketika Ibu mengambil keputusan itu? Langkahnya yang pertama mengidentifikasi dulu ya Pak, apakah yang dia masalah itu urgen atau tidak. Kemudian yang kedua, mengapa hal itu bisa terjadi, apakah faktor dari kelalaian mungkin dari kita sebagai pemimpin yang tidak memberikan contoh, hal itu bisa terjadi gitu. Kalau misalnya kita contohkan dilemanya itu anak yang datang terlambat, misalnya seperti itu ya Pak, kita tidak boleh langsung menghukum anak tersebut. Kita tanyakan dulu kenapa dia datang terlambat. Mungkin malamnya dia harus menunggu orang tua yang sakit atau bannya bocor. Nanti setelah kita putuskan apa yang harus dia lakukan, terus kita tanyakan bagaimana caranya supaya besok tidak terlambat lagi. Jadi tidak hanya memberikan sebuah proyek kebaikan atau sanksi, tapi mencari solusi supaya hal itu tidak terjadi lagi. Jadi kalau saya tangkapi berarti kita harus menelusurinya dulu ya Bu ya. Menelusurinya dulu Pak. Baik. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Ibu ketika mengambil keputusan itu kan ada manfaatnya, efektivitasnya gitu ketika mengambil keputusan tadi. Hal-hal apa saja itu Bu biasanya? Manfaatnya pertama, kita tidak mudah mengambil keputusan dengan sebelah pihak. Kita harus cross check dulu kebenarannya. Terus yang kedua, kalau kita sudah mengambil keputusan, apakah itu hanya mengedepankan kepentingan kita atau untuk kelangsungan sekolah? Bukan hanya sekolah, warga sekolah, masyarakat. Berarti 2 kalau saya simpulkan tadi Bu ya, untuk misalkan untuk warga sekolah, hal-hal positifnya tadi Bu ya. Kemudian Bu, selama ini tentunya ada beberapa pengambilan keputusan gitu ya kan Bu. Tentu ada pro dan kontranya, tantangannya ketika Ibu mengambil keputusan itu Bu. Kalau bisa cerita apa-apa saja itu Bu tantangan ketika mengambil keputusan tadi? Kalau pro, ketika kita mengambil keputusannya, kalau dia merasa dirugikan dengan keputusan yang kita ambil, tentu itu menjadi kontra. Pro-nya yaitu ketika itu bisa membuat pembelajaran menjadi lebih baik dan itu tidak terjadi lagi, bahkan menjadi sebuah kemajuan untuk
warga sekolah dan sekolah itu pada umumnya. Misal anak yang merokok di jam sekolah menggunakan baju sekolah. Ketika misalnya kita ambil keputusan, kamu di skors, kerugiannya kan dia tidak bisa mengikuti pembelajaran. Ya. Tapi apa yang hal baiknya kita sampaikan bahwa siapapun yang membuat nama baik sekolah itu buruk, tentu akan diberi sebuah pembelajaran dan harus bisa menjaga marwah sekolah gitu kan. Sebetulnya bukan hanya marwah sekolah, tapi keluarganya juga dibawa gitu. Baik Bu, kemudian ketika Ibu mengambil keputusan gitu kan dari suatu dilema tadi, biasanya itu kan tentu ada proses-prosesnya gitu ya kan. Ketika Ibu mengambil keputusan tadi, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedurnya bagaimana gitu Bu, bisa diceritakan Bu? Kalau untuk menyelesaikan proses-prosesnya Pak, seperti tadi yang di awal kan ada 4 tuh. Kalau misalnya itu sebuah keputusannya itu untuk jangka panjang atau jangka pendek, saya contohkan lah ya Pak, kasusnya dalam sebuah institusi, di dalam kantor ada pimpinan, kemudian ada bawahan atau sebagai guru, kemudian guru melakukan sebuah kegiatan yang kita menilainya sebagai pimpinan itu sebuah hal yang tidak baik. Nah, misal guru tersebut gadis tapi berpacaran misalnya, seperti itu. Kita mendapat laporan dari warga misalnya. Jadi yang kita lakukan yang pertama tentu mencari bukti dulu, langkah-langkahnya. Yang kedua, kalau misalnya sudah kita dapatkan, kita cek and recheck benar tidak hal tersebut. Yang ketiga, konfirmasi kepada yang bersangkutan. Kalau misalnya nanti bisa diperingatkan, peringatan pertama, peringatan kedua, dia tidak mengulanginya lagi, berarti kita pertahankan dia di sekolah tersebut. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa diperingatkan, maka mau tidak mau kita mengambil keputusan dia memilih untuk keluar. Kenapa? Karena kalau seorang guru kan harus bisa menjadi contoh yang baik untuk siswanya. Berarti kalau saya simpulkan, ya harus kita sesuaikan Bu ya. Maksudnya cek dulu apa semuanya itu, baru kita mengambil keputusan, kalau saya simpulkan dari jawaban Ibu tadi Bu ya. Selanjutnya Bu, selama ini ketika Ibu mengambil keputusan itu, apakah ada faktor-faktor mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan itu atau tidak Bu? Faktor yang memudahkan ketika kita selalu ada di tempat. Maksudnya kita ada terjun di situ. Terus yang menyulitkan jika seluruh warga sekolah itu tidak bisa bekerja sama, kemudian kita tidak banyak tahu dasar-dasar apa yang mau kita ambil. Misalnya kita nggak tahu nih peraturan sekolah itu apa, visi sekolah itu apa. Jadi kita nggak menguasai di bidangnya gitu. Misal ketika harus ke kelas, seorang pemimpin kepala sekolah tuh nggak tahu gimana tuh bikin silabus, RPP kayak gitu. Jadi mau gurunya masuk seperti apa, dia terima bersih aja gitu. Saya rasa sih begitu Pak. Gitu ya Bu ya. Berarti harus ada kerjasamanya lah gitu ya Bu ya. Baik. Ini yang terakhir ya Bu. Jadi dari semua pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, tentunya kan ada hal-hal positif, kemudian ada pengalaman yang bisa kita ambil pembelajarannya gitu di dalam pengambilan keputusan tadi gitu, Bu. Apa hal-hal positif tadi Bu, atau pembelajaran yang bisa kita berbagi di sini Bu? Yang pertama, seorang pemimpin harus banyak membaca Pak. Harus banyak membaca supaya banyak tahu. Karena kalau kepala sekolah atau pemimpin tidak banyak tahu, kemana bawahan akan bertanya. Yang kedua, kita tidak gampang memutuskan segala sesuatu.
ketika terjadi sesuatu langsung diputuskan saat itu, tidak. Tapi harus kita ikuti tahap-tahap yang seharusnya dilakukan. Misalnya cross and recheck seperti tadi, konfirmasi. Kita pikirkan apakah yang kita putuskan ini akan berdampak jangka panjang atau jangka pendek, kemudian apakah merugikan untuk sekolah atau tidak, merugikan siapa ini atau menguntungkan siapa. Saya rasa itu, Pak. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama, Pak. Jawabannya luar biasa. Semoga apa yang kita bincangkan ini menjadi istilahnya pembelajaran bagi kita ya, terutama kita seorang pemimpin seperti itu Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Mungkin itu saja wawancara kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.